sahabat SVP, di belakang saya Anda melihat SPIE begitu. Memang sekarang ini saya sedang mengikuti sebuah perhelatan optik yang cukup besar, menjadi salah satu acuan berbagai peneliti juga industri terkait dengan perkembangan penelitian di dunia optik termasuk aplikasinya. Gitu. Jadi tentu saja topiknya juga akan seputar conference gitu ya. Seorang bernama Baden Jorgen, dia adalah penulis dan mantan senator di Amerika. Dia pernah berkata bahwa Anda bisa mendelegasikan otoritas, tetapi tidak berlaku untuk yang namanya tanggung jawab. Jadi ketika Anda itu mendelegasikan otoritas, maka pada prinsipnya memberikan semacam surat kuasa gitu ya kepada orang lain untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan otoritas yang diberikan. Sudah lazim begitu kita melihat ada cukup banyak hal yang kita bisa kerjakan berdasarkan pemberian surat kuasa tadi. Tetapi sebenarnya tanggung jawab itu tetap melekat pada pribadi gitu ya, pribadi yang memberikannya. Sehingga pendelegasian otoritas bisa dilakukan, tetapi pada waktu ada hal yang terjadi, maka tanggung jawab itu tetap berada pada orang yang seharusnya mengerjakannya. Ya, jadi seperti yang disepakati oleh Baden Jorgen tadi, semuanya kembali gitu ya, dikembalikan kepada pelaku utama yang seharusnya mengerjakan bagiannya tadi. Jika di antara Anda sahabat SCP yang rajin gitu ya mengikuti seminar, konferensi, simposium, bisa nasional, bisa internasional, tidak ada masalah, secara umum itu sama. Di dalam seminar atau konferensi ini biasanya ada yang namanya plenary session yang mengundang pembicara utama, pembicara kunci. Kalau di dalam istilah yang lebih umum disebut sebagai keynote speaker, orang yang terkenal di bidangnya, orang yang punya kontribusi yang cukup besar di dalam bidang yang ditekunnya, orang yang dihormati, orang yang dihargai dalam bidangnya untuk menyampaikan perkembangan keilmuan, berbagi ilmu dan berbagai hal yang dapat dipelajari oleh orang lain. Itu kalau kita bicara mengenai plenary session. Tapi juga ada di dalam seminar, dalam conference juga ada yang namanya parallel session, sesi paralel, sesi presentasi yang diberikan oleh peserta. Dan semua orang yang presentasi di dalam sesi paralel ini, mereka itu mengirimkan abstrak, mengirimkan papernya, kemudian akan dievaluasi, dan jika topiknya itu sesuai, ada hal yang menarik, maka akan diundang untuk melakukan presentasi. Tapi istilah itu diundang begitu ya, karena tetap mesti bayar, transport urus sendiri gitu ya, penginapan kalau diperlukan urus sendiri dan sebagainya. Dan entah itu plenary session atau parallel session, semuanya dipandu oleh seorang chair session, dan idenya adalah untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada permasalahan yang berarti dan sebagainya. Dan apakah ada di antara Anda yang pernah tahu gitu ya, pergumulan-pergumulan apa atau hal-hal apa yang mesti disiapkan oleh mereka yang menjadi chair tadi? Jadi tugas utama chair session itu adalah memandu proses di dalam sesi yang dipercayakan kepadanya. Kalau dalam bahasa yang lebih umum, menjadi MC ya, Master of Ceremony, yang memandu setiap orang, baik itu pembicara, baik itu pendengar, dalam berinteraksi supaya sesi itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada rebutan gitu, kemudian waktunya juga bisa dijaga. Kalau misalnya sudah habis ya mesti dihentikan gitu ya, sehingga memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik. Yang pertama memang mereka biasanya memperkenalkan pembicara dengan topiknya yang ada secara umum,
karena kalau dijelaskan secara detail kan yang presentasi nanti siapa gitu kan, harusnya kan bukan chair sessionnya. Eh, Sebagai catatan penting pada waktu memperkenalkan pembicara-pembicara tadi, ada conference yang sudah menyediakan secara khusus. Tapi secara umum pada waktu pembicara kunci itu atau keynote speaker itu akan menyampaikan sesinya, maka sesi ini akan membacakan CV gitu ya, CV capaian kontribusi secara singkat yang biasanya sudah dimintakan terlebih dahulu oleh panitia, sehingga sesi ini tidak perlu mencari sendiri gitu ya. Nah itu logikanya begitu, tapi semoga menjadi bagian yang mesti diperhatikan bahwa ada tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh panitia untuk bisa menjalankan ini. Dan ketika menjadi chair session untuk plenary session, maka sebaiknya gitu ya Anda berjumpa secara pribadi dengan keynote speaker ini untuk bisa mengenal lebih baik, untuk bisa sekedar berinteraksi, say hi begitu, bisa ngobrol sebentar, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, pengen kenal lebih dalam lagi gitu ya. Ini menjadi bagian yang cukup penting karena kan bagaimanapun juga ini masalah hubungan sosial gitu ya. Dan bahkan untuk kelasnya keynote speaker bisa lihat waktu. Oleh karena itu chair session juga berhak untuk mengingatkan bahwa ada masa, ada batas waktu yang mesti diikuti supaya tidak melewati batas yang ditentukan tadi. Dalam parallel session secara umum tugasnya juga sama, tetapi jumlah pembicara yang ditangani itu berbeda. Karena kalau dalam plenary session itu paling 1 atau 2, tetapi di dalam sesi paralel itu bisa 4, bisa 6, bisa 7 gitu ya. Jadi tergantung dari pengaturan yang dibuat oleh panitia. Waktu untuk setiap orang itu biasanya gitu ya, biasanya total 20 menit. Jadi biasanya dibatasi 15 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk answer. Kalau kita melihat waktu yang hanya 15 menit, sebenarnya ini bukan waktu yang panjang untuk bisa menyampaikan informasi-informasi di dalam penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, chair session ini pada waktu memperkenalkan pembicara yang akan menyampaikan topik tertentu di dalam sesi paralel itu jangan terlalu panjang begitu ya, maksimum ya 20 detik lah gitu, supaya pembicara ini punya waktu yang lebih panjang untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan di dalam sesi paralel tadi. Jadi cukup sebutkan nama, institusi, dan mungkin hal umum yang diketahui. Beberapa conference yang bonafit begitu itu akan meminta setiap presenter di dalam sesi paralel ini juga untuk menyampaikan informasi singkat tentang dirinya gitu ya, apa yang ingin disampaikan di dalam sesi perkenalan pendek yang hanya sekitar maksimum 20 detik tadi. Jadi ini menolong sekali buat para chair session supaya tidak bingung mau ngomong apa gitu, karena kadang-kadang kalau hanya ngomong nama dan topiknya orangnya kurang afdol gitu. Tapi jika tidak ada maka ya kita bisa membatasi hanya dengan nama dan institusi serta topik umum yang akan diberikan. Chair session juga membantu sesi tanya jawab, sehingga pertanyaan itu jadi semacam indikator, walaupun bukan secara absolut, menjadi sebuah indikator seberapa menarik topik yang disampaikan tadi. Sehingga kadang ada semacam tekanan tersendiri buat pembicara-pembicara dalam sesi paralel ketika mereka menyampaikan penelitiannya dan tidak ada yang bertanya gitu ya. Maka itu ada 2 ekstrim gitu. Ekstrim pertama adalah apa yang disampaikan itu sangat jelas gitu ya, sehingga tidak perlu ditanyakan lagi. Ekstrim yang satu lagi, apa yang disampaikan itu tidak jelas sama sekali, sehingga penanya pun bingung mau tanya apa, kira-kira demikian. Dan biasanya kecenderungan adalah berpikir, aduh kok nggak ada yang tanya ya, apa
apakah itu berarti topiknya ini kurang menarik gitu. Nah, biasanya eh, tes session ini gitu ya biasanya juga akan menyiapkan setidaknya satu pertanyaan untuk pembicara sesi paralel tadi, setidaknya untuk membangkitkan suasana diskusi di dalam sesi paralel tadi, sehingga pada waktu topiknya itu dibicarakan maka ada sesuatu yang bisa dibagikan, ada sesuatu yang dibicarakan, dan ini menjadi peran penting dari tes session tadi. Ya, setidaknya mendapatkan daftar nama gitu ya, mendapatkan juga institusinya, tapi juga perlu membaca materi apa yang disampaikan dan mencari pertanyaan tertentu yang dapat ditanyakan kepada pembicara yang tadi sudah menyampaikan materinya. Ini jika tidak ada pertanyaan begitu ya. Kalau sudah ada pertanyaan ya udah gitu. Jangan sampai menambahkan lagi sehingga memperpanjang prosesnya, maka mungkin mendominasi proses di dalam sesi pembicaraan tadi. Jumlah penanya di dalam plenary session biasanya banyak gitu ya, dan modelnya secara umum menggunakan model first come first serve, sehingga siapa yang duluan dia akan mendapatkan. Secara umum session biasanya akan membuka di dalam 1 atau 2 term dan memberikan kepada 2 atau 3 penanya pada setiap term yang diberikan. Dan ini terserah gitu ya, kesepakatan antara chair session dengan pembicara kunci atau speaker tadi, apakah akan menjawab setiap pertanyaan langsung atau dikumpulkan dulu dijawab bareng-bareng. Nah, ini mesti disepakati dulu supaya tidak menimbulkan nanti tidak enaan begitu dengan pembicara kuncinya. Dalam beberapa hal memang chair session juga kadang ikut bertanya gitu ya sambil menunggu sebagai peserta supaya tidak kosong suasananya, maka chair session ini juga menyiapkan pertanyaan gitu ya sambil peserta itu mikir gitu. Chair session ini berkomentar dan memberikan tanggapan terkait materi yang disampaikan oleh pembicara kunci tadi. Ya, berarti itu mesti harus baca baik-baik topik yang disampaikan, mempelajari dengan baik lagi apa yang disampaikan. Dan biasanya session untuk topik di plenary session ini itu adalah orang yang memang punya bidang cukup dekat gitu ya, sehingga tidak kesulitan untuk mengikuti dan tidak kesulitan untuk memahami topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara kunci tadi. Dipercaya menjadi chair session itu bisa menjadi sebuah cara gitu ya, komunitas sains ini, komunitas ilmiah ini untuk menghargai, untuk menghormati kontribusi dari seorang chair session tadi di dalam bidang yang ditekuninya. Jadi ada sebuah penghormatan buat seseorang ketika dia dipercaya menjadi chair session. Kalau ngomong terbuka gitu ya, grade-nya begitu, chair session di dalam plenary itu biasanya memang lebih lebih bergengsi begitu. Tetapi sebenarnya idenya sama, adalah memberikan semacam penghargaan kepada orang terkait dengan kontribusinya, terkait dengan sumbangsihnya di dalam pengembangan sains, dan juga wawasannya mungkin yang juga akan bermanfaat. Bagaimana proses penghargaan itu diberikan, ini menjadi semacam trofi virtual begitu. Jadi chair session itu bertanggung jawab pada sesinya, dan mungkin dia bisa mendelegasikan kepada orang lain. Tidak perlu surat kuasa sih biasanya, tetapi orang bisa mendelegasikan tugas ini kepada orang lain. Tetapi tanggung jawabnya sebenarnya tidak lepas dari dirinya. Artinya pada waktu penggantinya itu mengerjakan tugas yang diberikan itu, maka dia sekedar menggantikan gitu ya, dan idenya tetap tidak menghilangkan tanggung jawabnya tadi. Jadi Parent Decker tadi mengatakan hal yang sama. Jadi orang bisa mendelegasikan otoritas tetapi bukan tanggung jawab. Jadi kalau ada di antara nasabah SCP yang dipercaya untuk menjadi chair session, maka mungkin gitu ya saatnya Anda menyiapkan diri
belajar gitu ya. Dan ini sebuah penghargaan yang diberikan kepada Anda dari komunitas terkait dengan kontribusi yang sudah Anda kerjakan. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa sampaikan dari SPIE 14 West 2026 yang diselenggarakan di kota San Francisco. Kita tutup materi hari ini, semoga bisa bermanfaat buat sahabat itu semuanya. Sampai jumpa.